Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Mandari. Saya dari Prodi PLB dari Universitas Argopuro Jember. Di sini kita akan bahas tentang film Reza Merpati. Film ini berkisah tentang jatuh bangunnya kehidupan seorang anak 8 tahun yang bernama Ihsan. Di usianya, Ihsan belum bisa menghafal angka maupun huruf. Hal ini membuat kemampuan akademiknya di sekolah sangat tertinggal dibandingkan anak sebayanya yang lain. Ihsan adalah seorang anak yang menyandang disleksia. Disleksia adalah salah satu kesulitan berbahasa. Hasil dari penelitian bahwa setelah menganalisis data ini terdapat 7 nilai-nilai pendidikan dalam film Reza Merpati, yaitu disiplin, kerja keras, rasa ingin tahu, mandiri, kreatif, demokratis, dan peduli sosial. Jadi kita tambahkan lagi ya. Disleksia adalah kelainan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam belajar karena ada gangguan pada otak sejak lahir. Karena kelainan itu, anak laki-laki ini tak mampu membaca meskipun sudah kelas 3 SD. Akibat keadaannya, anak tersebut sering dimarahi guru dan orang tuanya karena dinilai malas belajar. Menurut saya, film ini mampu menjadi salah satu inspirasi dan saya merekomendasikan untuk ditonton oleh para orang tua. Sebab melalui film ini kita akan menemukan banyak nasihat yang dapat kita jadikan panutan dalam mendidik anak-anak. Film yang dirilis tahun 2007 ini menghadirkan kisah seorang anak kecil bernama Ihsan yang mengalami disleksia. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), disleksia adalah gangguan pada penglihatan dan pendengaran yang disebabkan oleh kelainan saraf pada otak sehingga anak kesulitan membaca. Ihsan mengalami hal itu lantas saat sangat membenci sekolah dan beberapa kali bolos. Sebab ia selalu diejek dan dikucilkan oleh teman-temannya hanya karena ia tak mengikuti pelajaran dengan baik, bahkan gurunya pun sampai kewalahan menghadapinya. Saat di rumah, Isa pun mengalami perlakuan yang tak baik dari ayahnya. Seringkali sang ayah menuntut untuk terus belajar. Jika Ihsan membangkang, sudah tentu kena marah sang ayah. Orang tua Ihsan tak menyadari bahwa anak bungsunya ini memiliki bakat yang berbeda dari anak seusianya. Ihsan merasa dunia pendidikan formal di sekolah sangat membosankan. Namun ayahnya menginginkan dia untuk mengikuti jejaknya. Ihsan selalu dibandingkan dengan kakaknya yang pandai dalam bidang akademik. Karena nilai akademik tak kunjung baik, Ihsan dikirim ke sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya. Ihsan merasa kesepian, ia tak merasakan lagi kehangatan orang tua. Ihsan semakin putus asa dengan pendidikannya. Ia mengalami hal yang tak seharusnya ia alami pada usia dini. Di sekolah barunya, tak kalah berbeda dengan sekolah lamanya. Banyak teman dan guru mengejeknya. Hingga datanglah seorang guru laki-laki, ia datang dengan penuh ceria, berbagi kebahagiaan bersama anak didiknya. Di tengah ia memberi materi pelajaran, ia melihat Ihsan yang tampak murung. Ia lalu mencari tahu apa yang terjadi pada Ihsan. Setelah diamati dan dicari tahu oleh sang guru, ia menemukan satu hal bahwa Ihsan berbeda dengan teman-temannya. Ihsan memang tak pandai dalam bidang akademik, tetapi ia pintar dalam hal melukis. Terlihat dari gaya tulisnya setiap kali ia menulis, namun banyak orang yang tak mengetahuinya.
Bakat yang dimiliki Ihsan membuatnya minder karena tak ada satu orang pun yang mendukung bakatnya. Sang guru datang untuk membantu Ihsan keluar dari keterpurukannya. Ia mencoba membangkit kembali rasa kepercayaan diri dari Ihsan. Ia membuat lomba melukis untuk seluruh siswa dan guru yang ada di sekolah tersebut. Hal ini ia maksudkan untuk memperlihatkan kepada semua orang bahwa Ihsan, seorang siswa yang selalu diejek dan dikucilkan, mempunyai bakat yang luar biasa dalam bidang melukis. Bagi saya, film Tahira Jamil ini mengajarkan bahwa tak semua anak akan menjadi orang yang sama saat dia dewasa kelak. Tentu ada yang menjadi dokter, pelukis, tukang batu, penulis, atlet, dan sebagainya. Bahwa anak yang pintar itu tak hanya lahir dari nilai akademik yang bagus. Seharusnya baik orang tua maupun para guru mampu melihat apa yang diinginkan seorang anak, bukan malah menjustifikasi dan menuntut sang anak agar sama dengan apa yang kita inginkan. Memang tak salah mendidik dengan cara seperti itu. Tapi ada cara yang lebih baik lagi, yaitu dengan membiarkan anak mengeksplor rasa ingin tahunya, tetapi dengan catatan senantiasa dalam pengawasan kita. Pesan moral dari dalam film Teresa Merpar, film ini memiliki pesan moral yang sangat berharga. Film ini mengajarkan bahwa setiap anak lahir dengan istimewa dengan kelebihan masing-masing. Kesimpulan, satu, setiap anak itu spesial. Satu pelajaran terpenting yang paling penting bagi saya adalah setiap anak itu spesial dengan kemampuan masing-masing. Sebagai orang tua, bahkan guru di sekolah, kita bisa memarahi mereka begitu saja. Kita tidak bisa memarahi mereka begitu saja ketika melakukan kesalahan. Dua, menghargai hasil karya anak. Dalam film, orang tua Ihsan terlihat memfasilitasi bakat Ihsan dengan alat-alat menggambar, namun orang tuanya tidak menganggap itu adalah bakatnya. Mereka tetap berpendapat bahwa anaknya malas dan tidak mau belajar, hanya karena nilai akademiknya jelek. Yang ketiga, tidak memaksa anak untuk pintar dalam segala bidang. Ada sebuah pemandangan menarik. Bunyinya begini. Guru saja punya gelar tertentu dan ahli di bidang masing-masing. Tapi mengapa anak murid harus memahami semua mata pelajaran dengan baik? Pendapat yang bisa diperdebatkan sebenarnya. Terima kasih. Begini saja penjelasan saya tentang film Tahira Jamil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.